Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai. Saya bersama dengan tim hukum saya, Saudara Rahmat Riyadi SHMH, Saudara Aufal Alwafi SH, Saudara Gui Rangga SH, Saudara Ardik Putra SH, Saudara Raya SH, dan tim kita Nadia. Tadi saya dipanggil untuk diperiksa sebagai pelapor atau korban terhadap laporan saya kepada saudari NM. Jadi saya sebut saja saudari Nikita Mirzani Mawardi atau pemilik akun Nikita Mirzani Mawardi _172 dan akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi _173. Nah, sebelum sampai ke sana, apa barang bukti yang kami sajikan nanti disampaikan oleh Saudara Rahmat. Tapi sebelum saya menyampaikan beberapa poin, saya ingin menyampaikan hal yang menurut saya harus saya sampaikan sebagai sebuah upaya untuk netralitas, kesamaan pandangan di mata hukum, kesamaan penanganan, kesamaan statement. Apa itu? Saya ingin agar adik saya AKP Nurmadewi sebagai Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, mbok janganlah tiap saat komunikasi yang dibahas dari sekian banyak kasus, memang ada yang beliau sampaikan, kasus-kasus lain maksud saya. Hampir setiap hari kalau ditanya media itu yang dibahas tetap bagaimana dengan progres laporan terhadap saudari Fadil Al-Fajar Bajide dari saudari NM. Saya ingin dengar juga dari adik saya Nurmadewi agar dia juga bicara bahwa hari ini di sini juga ada public figure namanya Rasman Nasution yang melaporkan saudari Nikita Mirzani, dan hari ini sudah dimintai keterangan dari saya sebagai pelapor atau korban. Jadi tolong besok teman-teman media juga omongin, tanyai bagaimana perkembangan kasus laporan Rasman terhadap saudari Nikita Mirzani terkait dengan pemilik akun Nikita Mirzani Mawardi _172 dan pemilik akun TikTok Nikita Mirzani Mawardi _173. Jadi yang kita laporkan ini pemilik akun, dan akun itu yang kita tahu adalah milik dari saudari Nikita Mirzani. Kadang-kadang sebentar, tunggu dulu dong, saya ngomong dulu. Oke. Dan akun ini kadang-kadang berubah, orang yang ngomong itu jadi Mama Lemon. Kemarin saya lihat sudah ada sarung, sudah seperti pejuang. Yang mungkin pejuang di mana itu saya nggak tahu, ada kacamatanya gitu. Tapi saya menemukan juga bahwa dia langsung. Nah, jadi itu saya minta agar adik saya Nurmadewi juga omongkan perkembangan kasus ini, karena ini juga dahsyat. Saya yakin, nah ini baru bukan bahasa hukum, pasti jamin, saya yakin kau NM Nikita Mirzani tidak kebal hukum, kau berurusan sama saya. Nah, kemudian
Kemudian tadi juga saya sudah menerima surat dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan ini terkait dengan laporan Bapak Umar Bajide. Jadi kami sudah terima laporan, kami sudah buat laporan, dan saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Umar Bajide dan tim sudah menerima surat panggilan agar Bapak Umar Bajide juga diperiksa sebagai saksi atau korban dengan terlapor saudari Nikita Mirzani atau pemilik akun yang saya sebut tadi, Nikita Mirzani Mawardi _172 dan Nikita Mirzani Mawardi _173. Dua ini penting disampaikan, dan saya berharap Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kasat Reskrim, dan Kanit agar ini on the track. Kalian tahu sifat saya akan bertarung terhadap sesuatu yang saya yakini benar, maka saya akan tetap melakukan dan memperjuangkan hak saya tersebut untuk sampai diproses di peradilan. Itu dari saya. Silakan dijelaskan, Rahmat, tentang poin dan pasal yang saya laporkan. Silakan. Pengamat. Oh, mau diambil dua bidadari. Ya, Mat, sini, Mat. Udah sini aja. Nggak kelihatan. Mat. Kalian udah. Baik. Terus, Mat. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih atas atensi dan waktu yang teman-teman berikan kepada kami. Baik, untuk hari ini laporan yang tadi Pak Rasman sampaikan terkait dengan pasal-pasal itu ada 4 pasal sebenarnya yang memang sebelumnya sudah disampaikan ketika kami membuat laporan awal, yaitu tuduhan terhadap terlapor atau saudari NM. Itu pertama pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Junto pasal 45. Itu pasal 45 tentang ancamannya. Perbuatannya adalah seseorang itu dilarang mentransmisikan sebuah postingan yang di dalamnya mengandung unsur fitnah dan atau pencemaran nama baik. Dan kemudian ada pasal jungtonya juga, pasal tambahannya, yaitu pasal 310 dan 311 KUHP, yaitu pasal fitnah juga sama gitu. Artinya kemudian postingan yang mana sebenarnya yang kami laporkan yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik. Saya pikir teman-teman juga mengetahui postingan yang mana, karena memang postingan ini sangat viral sekali. Dan NM yang mana kita ketahui memiliki pengikut sangat banyak, sekitar 17 juta, dan pada waktu itu jangkauan Instagramnya lebih dari penduduk Indonesia, lebih dari 300 juta, ya kan gitu. Artinya memang pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam postingan tersebut sangat membuat luka Pak Rasman, sebagaimana tadi disampaikan dalam klarifikasi ataupun informasi yang disampaikan kepada penyidik. Kemudian bukti apa yang kami sampaikan ke penyidik? Sedikitnya tadi ketika diperiksa, Pak Rasman menyampaikan ada 6 video yang disampaikan oleh Pak Rasman kepada penyidik. Videonya itu ada yang diupload pada tanggal 27 September, ada yang diupload pada tanggal 3 Oktober, tanggal 5 Oktober, dan yang terakhir pada tanggal 7 Oktober. Jadi semua total ada 6 video. Videonya berisikan apa? Videonya berisikan bahwa pertama, saudara NM menyatakan dengan tegas sekali, menyebut nama Pak Rasman di dalam video tersebut, mengatakan bahwa Pak Rasman adalah orang yang tidak membayar pajak. Hal ini justru keliru, karena
informasi tentang pajak itu sebagaimana sudah diterangkan Pak Rasman pada preskon sebelumnya, itu berkaitan dengan gedung Rasuna Office Park, bukan kantor hukum Ranlofom atau Pak Rasman secara pribadi. Yang kedua, tuduhan yang disampaikan adalah Pak Rasman bukan lagi seorang pengacara. Saya pikir ini dirinya sendiri pun tahu kalau itu tidak benar. Karena dia sering menyebut Pak Rasman adalah pengacaranya Fadel Bajide. Kan begitu. Artinya ini kan kontraproduktif dengan pernyataan-pernyataan dia sendiri. Kami tegaskan sampai dengan hari ini Pak Rasman masih sebagai pengacara. Bahkan tadi pagi mendampingi Fadel Al-Fajar Bajide. Dan tadi pagi juga mendampingi ataupun sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk perkara kami yang lain, perkara kantor. Dan kemarin di hari Senin juga masih sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Artinya tidak ada fakta yang menyatakan ataupun tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Pak Rasman Bas sebagai advokatnya itu dicabut. Baru kemudian Nikita Mirzani menyebutkan bahwa Pak Rasman pertama adalah orang yang miskin. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Pak Rasman bau mulut. Yang ketiga, dia menyamakan atau mengupload meme Pak Rasman dengan kura-kura ninja dan membuat meme wajah Pak Rasman dengan tubuh yang kecil gitu. Dan itu membuat Pak Rasman merasa tercemarkan dirinya. Dan kemudian teman-teman, itu tadi alat bukti yang kami serahkan. Kemudian ke depan kami sudah mempersiapkan alat bukti saksi, yaitu 2 orang saksi sudah diajukan tadi nama-namanya. Dan kemudian tadi sudah ada perbincangan ahli bahasa dan ahli pidana ITE yang selanjutnya akan diperiksa juga dalam perkara ini. Saya pikir dalam pasal 184 KUHP ada sekitar 5 alat bukti yang pada poin 183 mewajibkan 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi terduga pelaku tindak pidana. Ini sudah clear. Insya Allah kita sudah punya semua itu dan kita yakin perkara ini akan naik sidik dan juga sampai penetapan tersangka. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga apresiasi Pak Kapolres sudah begitu cepat bereaksi dengan laporan kami. Dan Pak Umar Bajide juga mungkin dalam waktu dekat akan diperiksa dan saya akan informasikan kepada teman-teman semua. Jadi prinsipnya saya dari dulu bilang, Nikita Mirzani, kau tidak kebal hukum. Saya juga tidak kebal hukum. Karena itu, ayo kita bertarung. Saya buktikan bahwa kau, saya duga, memfitnah, menghina dan melakukan ujaran kebencian kepada saya. Dan kau buktikan bahwa kau mengatakan tidak bersalah dalam persoalan ini. Begitu. Ada pertanyaan? Bang, yang mengatakan itu Nikita Mirzani atau Mama Lemon, Bang? Saya belum tahu dan tidak pernah saya lihat di dunia ini ada Mama Lemon atau Lemon yang bicara. Setahu saya, lemon itu dipotong atau diperas diminum. Ya. Jadi dia mau berdalih di balik Mama Lemon, tapi pemilik akun itu yang kita laporkan. Atas nama apapun, seseorang pemilik akun tidak boleh mengupload yang menghina dan merendahkan orang lain ke situ. Apalagi orangnya itu. Jadi 2 dia kena. Ingat, ya, Richard Lee hanya menyebut Karput, dilaporin sama Kartika Putri tersangka. Urusan dia pra-peradilan itu urusan lain. Itu kan masalah penetapannya, prosedur administrasinya. Kemudian saudari Denis Caryesta mengirim papan bunga ke rumah saya, mengatakan menonton film bokep, pengacara cabul, kemudian diupload di media. Tersangka. Saya sebagai lawyer mengatakan diduga, bahkan mendampingi seorang perempuan yang bernama Iklim Hakim, bisa diproses. Ini sangat terang benderang. Kalau sampai ini tidak naik sidik dan tersangka, saya pasti akan bereaksi keras. Tapi saya percaya
Pak Kapolres, Pak Kasar Eskrim, Kanit, saya lihat cepatnya ini akan tuntas dengan terang benderang.